kita sejak kemarin tuh review SOP yang selama ini ada. Dan salah satu hal yang akan diterapkan baru adalah bila ada kabar, maka pemberitahuannya akan langsung ke warga, tidak melalui jenjang. Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat, berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Persis. Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit, Bapak Ibu? Lama lah, kenapa pakai alat begini? Ini dipakai karena tsunami. Kenapa? Begitu ada tanda gempa, harus ada warning tsunami, maka pemberitahuannya harus cepat. Loh, kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Oke, bisa beritahu pakai apa? Segala macam bisa. Perlu pengadaan? Nggak perlu, semua masjid bisa dipakai, semua WA sudah dipakai. Istilah nyeleneh NATO yang memiliki kepanjangan No Action Talk Only sudah tidak asing bagi telinga masyarakat Indonesia. Artinya, memang cukup nyelekit karena mengibaratkan seseorang yang hanya jago dalam retorika namun tidak bisa merealisasikannya. Kalau di era Yunani kuno, kemampuan beretorika merupakan salah satu seni yang mampu memikat lawan bicara. Namun di era modern seperti sekarang, retorika saja tidak cukup karena harus selaras dengan perbuatan dan tindakan. Maka politisi yang hanya memiliki kemampuan beretorika bukan jaminan bisa meraup simpati masyarakat. Alih-alih pandai berpidato dan beretorika, mantan Gubernur Anies Baswedan justru menjadi sorotan terkait pembangunan Sodetan Ciliwung yang mangkrak selama 6 tahun. Padahal di era gubernur sebelumnya, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok, proyek ini sudah diperjuangkan sejak tahun 2013-2014 agar mencegah banjir jika aliran sungai di Kali Ciliwung meluap ketika cuaca hujan ekstrim. Hal ini tidak lepas dari pemukiman sekitar yang kerap terdampak banjir jika hujan mulai melanda. Apalagi titiknya semakin bertambah karena proyek Sodetan Ciliwung tidak kunjung rampung. Tercatat dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 ini, luapan air meluas di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, yaitu dari 53 RT menjadi 68 RT. Angka ini menunjukkan kalau masalah banjir di era Anies Baswedan tidak kunjung membaik karena Sodetan Ciliwung yang terbengkalai. Ironisnya, Anies lebih memilih untuk membangun sumur resapan yang nyatanya gagal membendung banjir. Padahal mantan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengemukakan jika Sodetan Kali Ciliwung akan mengalirkan air minimal 60 meter kubik per detik menuju ke Kanal Banjir Timur (KBT) sehingga potensi banjir bisa berkurang. Sementara kalau dibandingkan dengan 2.974 titik sumur resapan yang dibangun oleh Anies hingga Desember 2020, hasilnya tidak sebanding. Apalagi kalau merujuk pernyataan dari Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusmada Faizal di salah satu media online menyatakan kalau sistem drainase yang dibangun hanya mampu menampung hujan dengan intensitas 50-100 mm per hari. Sementara intensitas hujan sulit diperkirakan. Bahkan pada tahun 2021 lalu, intensitas hujan sempat mencapai 160 mm. Makanya, ruas jalan berpotensi tergenang air akibat sistem drainase yang tidak mampu menampung luapan hujan. Coba bayangkan, sudah jelas-jelas proyek penanggulangan banjirnya gagal total, tapi masih aja gak mau terusin proyek yang dampaknya nyata kepada masyarakat. Memang tidak mudah melanjutkan proyek Sodetan Ciliwung karena sejak era Ahok terdapat persoalan sengketa lahan, khususnya warga di Bidara Cina, Jakarta Timur. Tarik-menarik antara Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat terjadi hingga masa kepemimpinan Ahok selesai pada tahun 2017. Untungnya, proyek ini kembali berjalan ketika Anies lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta pada 2022 lalu. Kehadiran PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi pun layaknya angin segar untuk DKI Jakarta karena baru 3 bulan menjabat, Heru mampu menyelesaikan proyek Sodetan Ciliwung yang mangkrak.
Puja-puji pun berdatangan dari berbagai pihak, yaitu dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono hingga Presiden Jokowi. Bahkan, Menteri Basuki bersyukur berkat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, proyek penting ini bisa berjalan kembali sehingga akan melengkapi bendungan Sukamahi dan pompa Ancol Sentiong yang bertujuan untuk menangkal banjir. Gak hanya itu, persoalan sengketa lahan antara Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat bukan lagi momok menakutkan. Buktinya pembebasan lahan bisa selesai dan proyek bisa berlanjut dan cepat selesai. Inilah sosok pemimpin yang bertanggung jawab dan bisa menentukan skala prioritas. Kalau kata filsuf tersohor asal Yunani, Plato, pemimpin yang baik itu memiliki kepribadian yang bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting, atau mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Pemimpin yang baik sudah pasti memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Bukan hanya membangun proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Pembangunan proyek semacam Jakarta International Stadium, Formula E, dan instalasi bambu yang dibangun oleh Anies Baswedan jelas tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi kalau mengacu pada PP nomor 33 tahun 2018 tentang tugas gubernur. Anies Baswedan tidak menerapkan tugasnya sebagai kepala daerah karena salah satu substansinya, tugas gubernur adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang ada di dalamnya. Terlihat dari mangkraknya proyek Sodetan Ciliwung selama kepemimpinannya. Membuktikan kalau Anies gak melakukan evaluasi maupun monitoring terhadap proyek yang ada. Padahal anggarannya gak main-main, yaitu sebesar 1,2 triliun rupiah. Jadi proyek mangkrak ini juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Ini merupakan bukti jika pemerintahan Gubernur Anies Baswedan tidak bisa membuat skala prioritas, alias tidak bisa memetakan proyek yang penting untuk direalisasikan bagi masyarakat. Makanya nggak heran kalau Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga menegaskan kalau selama 6 tahun hampir semua proyek untuk menanggulangi banjir seperti normalisasi dan Sodetan Ciliwung nggak tersentuh atau nggak diapa-apain. Terus selama jadi gubernur ngapain aja? Kalau udah begini, istilah NATO atau No Action Talk Only sepertinya cocok disematkan kepada sosok Anies Baswedan. Gimana menurut teman-teman?